Cerita dari sudut pandang Fajar. Setelah berhasil menghubungi Pak Jono, sopir minibus yang beberapa hari lalu mengantarkan Boy dan Anton ke desa Karanganom, aku pun segera mempersiapkan perbekalan dan segala kebutuhan yang aku perlukan nantinya. Tentu saja, aku menyiapkan tas carrier dan peralatan untuk mendaki gunung. Karena menurut informasi dari Pak Jono, aku harus melewati perbukitan serta tebing-tebing tinggi yang berada di pinggir pantai untuk dapat memasuki desa Karanganom tanpa diketahui para penjaganya, baik penjaga dari kalangan manusia maupun makhluk-makhluk gaib. Pak Jono memang sudah mengetahui banyak hal tentang desa itu, baik dari cerita-cerita warga yang berdekatan dengan desa Karanganom, dan juga beliau sudah beberapa kali mengantarkan orang ke desa tersebut, dan orang yang sudah diantar Pak Jono itu tidak pernah kembali lagi. Desa itu seperti desa yang mati, yang terisolasi. Hanya beberapa penduduk saja yang bisa dengan leluasa keluar masuk desa. Pak Jono juga menceritakan tentang Pak Yadi, orang kepercayaan dari sesepuh, serta kuncen desa tersebut. Menurut Pak Jono, Pak Yadi itu sudah seperti kepala desa di sana. Apa yang dititahkannya, maka seluruh warga harus mematuhinya. Berbekal informasi dari Pak Jono itulah, aku yakin dapat menyelamatkan Boy. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mencoba mencari tahu bagaimana keadaan Boy saat ini. Setelah raga halusku berhasil keluar dari raga kasarku, aku berniat segera pergi menemui guru pembimbingku di daerah Jawa Barat. Tapi sebelum aku melayang pergi, aku melihat 3 cahaya masuk ke dalam kamarku. Beberapa detik kemudian, cahaya yang berwarna putih dan 2 cahaya berwarna hijau pun berubah menjadi sosok abah guru dan pengawalnya. "Assalamualaikum, Cuk," sapa abah guru mengucapkan salam. "Waalaikumsalam, abah," jawabku sambil meraih tangan beliau, lalu menciumnya. "Kembalilah ke raga kasarmu. Jangan buang-buang energimu, Cuk. Kau akan membutuhkan tenaga yang besar di esok hari," ucap abah guru sambil tersenyum dengan sangat berwibawa. Tanpa pikir panjang lagi, aku segera memasuki tubuhku yang sedang duduk bersila beralaskan sajadah berwarna hijau. "Kau sedang diawasi, Cuk. Jadi berhati-hatilah. Tadi ada beberapa makhluk dari golongan jin hitam yang hampir saja memasuki tubuhmu." Mendengar apa yang sedang disampaikan abah guru, aku pun hanya tersenyum sambil menggaruk-garuk kepalaku. "Maaf, bah, ada hal penting yang harus saya sampaikan kepada abah," ucapku. "Ada apa, Cuk?" tanya abah guru sambil menganggukkan kepalanya kepada 2 pengawalnya. Seketika itu juga, kedua pengawal itu kembali menjadi cahaya hijau dan melesat terbang menembus atap plafon kamarku. "Ceritakan saja, Cuk, biar Ki Barong dan Ki Atma mengusir makhluk-makhluk yang sedang mengawasimu." "Sahabat saya sedang berada di desa Karanganom, Mbah. Menurut cerita yang dia sampaikan tadi sore, dia akan dijadikan tumbal di desa itu," ucapku menjelaskan. "Apakah kau sudah siap membantu sahabatmu itu, Cuk?" tanya beliau menegaskan. "Insya Allah saya siap, bah," jawabku dengan mantap. "Teguhkan hatimu, ikhlaslah dalam membantu siapapun. Jangan biarkan hawa nafsu dan kesombongan merasuki jiwamu, Cuk. Sudah digariskan semua ini harus terjadi. Pergilah dan selamatkan temanmu yang sudah menjadi korban keserakahan seseorang. Selamatkan juga keluarga keturunan sahabat abah di desa itu, agar salah satu keturunannya dapat membangun dan memperbaiki desa itu kembali," ungkap abah guru memberi restu kepadaku. Setelah selesai memberiku restu dan sedikit wejangan, abah guru lalu memberiku sebuah pusaka. "Aku pinjamkan cemeti ini sebagai senjata pusaka untuk menghadapi lawan-lawanmu nanti, Cuk. Sudahi angkara murka dan kesesatan di sana, dan kutitipkan juga Ki Mawas
yang akan membantumu menuju desa Wingit itu. Setelah Abah selesai berucap, tiba-tiba muncul sosok gaib di belakang beliau. Sosok itu terlihat menyeramkan dengan rambut panjang serta wajah yang ditumbuhi kumis dan jenggot yang nampak tidak beraturan. "Terimalah cemeti ini, Cuk," ucap Abah sambil memberikan benda berwarna kuning keemasan itu. "Terima kasih atas kepercayaan Abah kepada saya," jawabku yang kini sudah memegang benda pusaka dengan energi yang terasa sangat besar itu. "Bantulah Fajar, Ki, bawa dia masuk ke dalam desa Wingit itu. Bila nanti ada aral melintang, biar Ki Barong dan Ki Atma menyusul kalian," ucap Abah Guru kepada Ki Mawas. "Sendiko dawuh, Raden," jawab Ki Mawas yang terlihat menganggukkan kepalanya. Sementara itu, Ki Barong dan Ki Atma yang sudah selesai mengusir jin yang sedang mengawasiku, nampak sudah hadir di samping Abah Guru. Setelah itu, Abah Guru serta Ki Barong dan Ki Atma pun berpamitan kepadaku. Kini hanya ada aku dan Ki Mawas yang hanya saling terdiam. "Kau bisa memanggilku kapan saja. Cukup sebut namaku dalam hatimu, anak muda." Terdengar suara Ki Atma di telingaku, tapi beliau terlihat tidak menggerakkan bibirnya sama sekali. "Baik, Ki, terima kasih sudah mau membantuku," ucapku dalam hati, yang direspon anggukan kepala oleh Ki Mawas. "Istirahatlah, Nak. Aku pergi dulu. Assalamualaikum," ucap Ki Mawas yang perlahan menghilang dari pandanganku. Sekitar pukul 11 siang, aku sudah berada di sebuah agen bus malam. Sesuai arahan dari Pak Jono, aku pun memesan tiket untuk keberangkatan hari itu, dan dengan tujuan yang sama seperti tujuan Anton dan Boy. Tepat jam 1 siang, bus malam dengan warna hijau dan putih pun melaju menembus kemacetan sebelum memaksimalkan kecepatannya di jalan bebas hambatan. Aku yang sudah terbiasa menggunakan transportasi umum seperti bus malam pun sangat menikmati perjalananku kali ini. Walaupun aku sadari ada nyawa yang harus aku selamatkan. Doa pun tak lupa aku panjatkan kepada penguasa alam semesta agar sahabatku diberi kekuatan untuk menghadapi cobaan yang dialaminya saat ini. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 15 jam, aku pun sampai di tempat tujuan. Setelah aku berada di area tunggu, aku pun lalu mencari keberadaan Pak Jono. Tak butuh waktu lama, aku pun bertemu dengan Pak Jono yang sepertinya memang sudah menunggu kedatanganku. Setelah berbincang sesaat dengan Pak Jono, beliau lalu memperkenalkanku dengan seorang laki-laki yang usianya lebih muda dariku. "Mas Fajar, perkenalkan ini Danu, keponakan saya. Dia nanti yang akan membantu menunjukkan jalan dari Bukit Pengilon menuju desa Karanganom," ucap Pak Joko menjelaskan. Danu lalu menjulurkan tangannya dan menyalamiku. Tidak lama kemudian, aku, Danu, dan Pak Jono pun memulai perjalanan menuju Bukit Pengilon. Tapi sebelum itu, Pak Jono harus mengantarkan para penumpang lainnya ke desa masing-masing. Aku memilih memejamkan mata dan memulai komunikasi dengan Ki Mawas. "Assalamualaikum, Ki Mawas," ucapku dalam hati sambil memejamkan mata. "Ki Mawas, hadir lagi," batinku lagi. "Waalaikumsalam, Nak," jawabnya yang terdengar di telingaku. "Apakah keadaan kita aman, Ki?" tanyaku dalam hati. "Insya Allah, Nak. Belum ada musuh yang terlihat mendekatimu. Dan alhamdulillah masih ada orang baik yang mau membantumu, Nak. Bocah yang berada di sampingmu itu bukan orang sembarangan, tapi insya Allah dia orang yang baik, Nak," ujar Ki Mawas menjelaskan tentang Danu. "Iya, Ki, alhamdulillah. Selalu ada jalan untuk niat yang baik. Terima kasih, Ki. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," balas Ki Mawas. Menurut Pak Jono, perjalanan kami menuju bukit yang menjadi batas antara desa Karanganom dan pantai selatan terbilang cukup jauh. Tapi demi menyelamatkan Boy,
orang yang baru dikenal oleh Pak Jono. Beliau dengan sukarela membantuku dan juga mengajak ponakannya yang mau mengantarku menuju desa Wingit itu. Nanti berjalanlah menuju ke arah utara, Mas. Di bukit itu ada jalan setapak yang biasa dilalui warga. Usahakan sebelum jam 1 siang nanti Mas Fajar sudah sampai di sekitar Gua Lowo, supaya tidak ada warga atau orang yang akan mencurigai kedatangan Mas Fajar, ujar Pak Jono menjelaskan. Iya Lek, lebih tahu aku daripada sampean, celetuk Danu yang disambut tawa dari Pak Jono. Sorry Jo, aku lali karo awakmu, balas Pak Jono sambil mengacak-acak rambut Danu. Jajo, gerutu Danu sambil merapihkan rambutnya. Sekitar pukul 10 pagi, aku telah berada di kaki Bukit Pengilon. Pak Jono yang masih duduk di depan kemudi mempersilahkan aku turun sambil menyalamiku. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk membantu sampean dan teman sampean yang terjebak di desa Wingit itu, Mas, ucap Pak Jono. Terima kasih Pak, ini sudah lebih dari cukup, balasku. Hati-hati ya Mas, saya hanya bisa mendoakan untuk keselamatan kalian berdua. Ojo lali Lek, HP selalu diaktifkan. Nanti siapa yang akan menjemput kami kalau Pak Lek tidur dan tidak bisa dihubungi? Celetuk Danu lagi. Iya Jo, kamu juga hati-hati yo. Ini bukan hal sepele. Ini bukan main-main. Ini perangmu membantu Mas Fajar dan Mas Boy loh. Iya yo Lek. Wes, sudah sampean pulang sana. Jangan lewat Karanggading loh Lek. Nanti ada yang curiga, imbuh Danu. Pak Jono pun lalu mengacungkan jempol ke arah Danu. Setelah minibus dan Pak Jono hilang dari pandangan kami berdua, aku dan Danu pun mulai berjalan menyusuri lereng Bukit Pengilon. Danu yang berada di depanku sesekali hanya menoleh ke belakang untuk memastikan keadaanku. Dari depanku terdengar Danu bernyanyi dengan suara pelan, tapi tetap terdengar jelas olehku. Keras sakti, tak pernah berhenti berbuat sesuka hati. Keras sakti, menjadi pengawal, mencari kitab suci. Keras sakti. Dan tiba-tiba aku dikagetkan oleh seekor kera yang melompat dari satu pohon ke pohon lainnya, sampai beberapa daun dan ranting dari pohon-pohon itu pun jatuh. Apakah itu Kimawas? Ucapku dalam hati sambil memandang seekor kera yang juga sedang menatapku. Iya nak, percepat langkahmu menaiki bukit ini dan simpan rasa kakumu itu. Dan bilang kepada bocah kurang ajar itu untuk tidak sembrono, walau dia telah mengetahui daerah ini. Ucap Kimawas lalu kembali melompat ke dahan pohon yang lain. Iya mbah, hehehe, celetuk Danu yang membuatku tersenyum. Aku tahu sampean punya pengawal Mas, jadi ndak usah heran, ucap Danu yang tiba-tiba menghentikan langkahnya. Belum sempat aku menjawab apa yang dikatakan Danu, tiba-tiba anak muda yang sepertinya memiliki selera humor tinggi itu merintih kesakitan sambil memegangi kepalanya. Keteedan, malah nipu aku pakai biji nangka, asem sampean mbah, ujar Danu sambil terus melihat ke arah atas. Sudah Nu, ayo kita lanjut lagi, pintaku. Danu hanya menganggukkan kepala dan terus melangkah maju. Sudah lebih dari 3 jam aku dan Danu berjalan. Akhirnya kami beristirahat di balik batu besar yang ada di bukit ini. Aku sebenarnya sudah tidak kuat Mas, ucap Danu yang sontak membuatku kaget. Gak kuat bagaimana Nu? Tanyaku dengan perasaan cemas. Gak kuat kalau diam tanpa bersuara terlalu lama Mas, jawab Danu sambil tertawa. Aku yang awalnya sempat khawatir ketika Danu mengeluh pun menjadi lega dan ingin sekali rasanya aku mengacak-acak rambutnya karena jengkel dibuatnya. Ayo Mas, jangan terlalu lama di sini, ujar Danu sambil menatap tajam batu besar yang kujadikan tempat bersandar. Tanpa berkata lagi, Danu pun kembali berjalan dengan langkah yang terasa lebih cepat. Pelan-pelan Nu,
pintaku dengan nafas tersengal-sengal. "Tidak jauh dari sini, ada tempat aman untuk istirahat, Mas," jawab Danu sambil menoleh ke arahku. Aku yang melihat tingkah Danu jadi agak aneh pun hanya bisa terus mengikutinya dari belakang. Setelah 15 menit berlalu, Danu mengambil jalur yang terlihat sangat curam. Perlahan dia menuruni bukit terjal ini, yang di bawahnya terdapat semak belukar. "Hati-hati, Mas, kalau sampai terjatuh, tamat sudah riwayatmu," celetuk Danu sambil tersenyum kepadaku. Tidak lama setelah melewati jalur yang sangat berbahaya itu, akhirnya aku melihat ada tanah lapang yang di bagian kanannya ada tebing yang berbentuk seperti payung. Danu pun lalu duduk merapat ke dinding tebing dan mulai membuka perbekalannya. "Aku pernah mengalami kejadian buruk di daerah ini, Mas," ujar Danu yang mulai membuka percakapan kami. Waktu itu, aku dan ketiga temanku sedang mencari pohon serut untuk dijadikan bonsai. Kami tidak tahu kalau tebing di pinggir pantai yang kami lewati itu adalah jalan menuju ke wilayah desa Wingit. Setelah setengah hari berjalan menyusuri bukit ini, aku dan ketiga temanku beristirahat di batu besar tempat kita singgah tadi, ungkap Danu yang kali ini terlihat serius. Arya, salah satu dari temanku yang sudah terlihat sangat lelah, mengajak kami untuk kembali pulang saja. Tapi kedua temanku yang lain menolaknya, dan perdebatan pun terjadi waktu itu. Aku pun menengahi perdebatan mereka, karena tidak tega melihat Arya yang kelelahan dan mengalami luka di bagian telapak kakinya. Aku pun meminta kepada dua temanku untuk kembali pulang saja. Tapi Bambang dan Andri bersikeras untuk tetap melanjutkan pencarian pohon serut untuk bonsainya. Akhirnya kami pun sepakat untuk berpisah di tempat itu. Aku dan Arya kembali ke jalan yang kami lalui tadi, sementara Andri dan Bambang tetap berjalan maju mencari pohon serut impian mereka. Danu nampak menghela nafas, dan kulihat matanya mulai berkaca-kaca membayangkan apa yang baru saja diceritakannya. Belum jauh kami berpisah, terdengar suara riuh dari arah tempat Andri dan Bambang berada. Aku dan Arya pun berhenti. Lalu Arya memintaku untuk melihat apa yang sedang terjadi di tempat Andri dan Bambang berada. Aku pun menyanggupinya dan meninggalkan Arya. Ketika hampir sampai di tempat Andri dan Bambang berada, aku melihat ada 4 orang dewasa sedang mengitari Andri dan Bambang. Awalnya aku berpikir kalau mereka hanyalah warga desa yang juga sedang mencari pohon serut atau kayu bakar. Tapi setelah aku amati dengan seksama, aku melihat salah seorang yang bertubuh tegap mulai mencengkram kerah baju Bambang. Setelah itu mereka menghajar kedua temanku dengan membabi buta. Aku yang merasakan ketakutan pun hanya bisa bersembunyi menyaksikan kejadian mengerikan itu, ujar Danu yang terlihat mengusap wajahnya. Kapan peristiwa itu terjadi, Nu? Tanyaku yang mengerti akan kesedihan yang dialaminya. Sekitar 10 tahun yang lalu, Mas. Waktu itu kami masih sekolah kelas 2 SMP, jawab Danu dan mulai melanjutkan lagi ceritanya. Setelah melihat orang-orang itu menghajar Andri dan Bambang, aku lalu bersembunyi di semak belukar tepat di bibir jurang. Dan yang tidak aku sangka, ada 3 orang lagi yang berjalan dari arah Arya berada. Aku semakin ketakutan ketika orang-orang itu mengikat kedua tangan dan kaki Arya lalu memikulnya. Aku pun mengumpulkan kembali keberanianku untuk mengikuti kemana orang-orang itu membawa Andri, Bambang, dan Arya. Setelah lama berpikir, akhirnya aku pun mengambil keputusan untuk mengikuti rombongan mereka dari jarak yang cukup aman. Sampai akhirnya di kejauhan, aku mulai melihat rumah-rumah warga desa setempat. Aku yang terus menjaga jarak dengan rombongan orang-orang itu pun masih mengamati dengan seksama. Sampai tiba-tiba ada orang di belakangku yang membekap mulutku seraya berkata, "Diam, Le, aku bukan orang jahat seperti mereka," ucap lelaki yang bernama Agung itu. Aku lalu dibawa ke sebuah gubuk di tengah ladang milik Pak Agung. Dan disitulah
Pak Agung bercerita bahwa ketika temanku sudah pasti tidak akan selamat karena akan dijual kepada orang kota dan akan dijadikan tumbal di telaga yang berada di desa itu, ungkap Danu dengan wajah yang terlihat penuh amarah. Jadi, kesimpulannya, ketiga kawanmu tadi meninggal setelah ditumbalkan desa itu ya, Nuk? Ucapku menegaskan. Menurut cerita Pak Agung dulu, jika orang-orang yang terikat perjanjian dengan penguasa gaib di desa itu tidak dapat menemukan tumbalnya sendiri, maka warga desalah yang akan mencarikan orang untuk ditumbalkan dengan imbalan uang yang banyak tentunya. Jelas Danu? Gila, mereka sudah sangat keji. Ini semua harus segera dihentikan, Nuk, ucapku dengan penuh amarah. Aduh, rintih Danu sambil kembali memegang kepalanya. Aku yang berpikir kalau Danu mulai bercanda lagi, hanya bisa menggelengkan kepala dan menatapnya dengan rasa heran. Bisa-bisanya dia bercanda di tempat yang penuh bahaya kayak gini, gumamku dalam hati. Tapi entah dari mana datangnya, seekor burung gagak tiba-tiba jatuh tepat di hadapan kami. Burung itu menggelepar dengan bagian kepala yang hampir putus. Tidak lama kemudian, burung itu diam dan berubah menjadi kepulan asap berwarna hitam. Cepat lanjutkan perjalanan kalian sebelum kuncen keparat itu menyadari kedatangan kalian, ucap Ki Mawas. Aku pun lalu menarik lengan Danu dan mengajaknya untuk kembali melanjutkan perjalanan kami. Bukit Pengilon sudah kami lewati dengan aman. Tinggal 2 bukit lagi yang harus kami lalui. Dan yang kedua ini medannya cukup menantang. Karena selain terjal, kami juga harus melewati tebing yang berdiri menghadang. Perlahan kami mulai menyusuri tebing dengan batu-batu tajam di atasnya. Dan tak terasa kami pun berhasil sampai di puncak tebing dengan selamat. Pemandangan yang sangat indah pun tersaji di hadapanku kini. Birunya air laut menjadi penghilang lelah dan menyejukkan hati. Danu yang sudah terbiasa dengan pemandangan alam nan elok itu pun segera mengajakku untuk menuruni puncak tebing itu. Perlahan tapi pasti, akhirnya aku dan Danu sudah sampai di kaki bukit tanpa halangan yang berarti. Kita istirahat sebentar, Nuk, pintaku yang dibalas anggukan kepala oleh Danu. Sedang menikmati sebatang rokok dan air putih yang aku bawa, tiba-tiba muncul 2 orang pemuda seusia Danu yang kini sudah berdiri di hadapan kami. Kedua orang itu bertanya dengan nada keras sambil mengacungkan arit yang dibawanya. Tanpa aba-aba, Danu yang masih duduk di sampingku pun berdiri dan menendang salah satu pemuda yang tadi mengacungkan aritnya. Tendangan Danu yang tepat mengenai alat vital pemuda tadi sontak membuat pemuda itu terjungkal dan merintih kesakitan. Setelah itu Danu mengayunkan pukulannya ke arah wajah pemuda satunya yang sedang tertegun melihat temannya yang kini merintih kesakitan. Tak ayal, pukulan yang mendarat tepat di wajah pemuda itu pun membuatnya jatuh dan tak sadarkan diri untuk beberapa saat. "Modiar kowe," ucap Danu dengan lantangnya. "Ampun mas, jangan pukul lagi," ucap pemuda yang mengenakan kaos berwarna hitam. "Bawa 2 orang itu ke tempat yang kalian tuju. Jangan sampai mereka memberitahu kepada pemimpinnya tentang keberadaan kalian di sini," ucap Ki Mawas yang menggema di telingaku. "Kalau mereka berteriak atau melawan lagi, bagaimana Ki?" tanyaku dalam hati. "Bacakan salah satu ajian yang telah kau kuasai, Nak. Ajian yang dapat membuat seseorang menaati semua permintaanmu," ucap Ki Mawas lagi. "Baik Ki, terima kasih." Setelah aku bisa menundukkan 2 pemuda yang berniat menyerang aku dan Danu tadi, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan ini. "Sekarang tunjukkan kami jalan menuju rumah Pak Agung," ucapku kepada salah satu pemuda itu. Pemuda itu menganggukkan kepalanya dan berjalan di depan kami. Ketika matahari mulai terbenam, samar-samar kami melihat rumah penduduk di kejauhan.
Aku pun meminta Danu yang berjalan di barisan kedua untuk berhenti menunggu langit gelap dan untuk menjalankan sholat maghrib. Setelah menunaikan ibadah sholat maghrib secara bergantian, aku dan Danu mulai mengajak kedua orang yang aku ikat tadi melanjutkan perjalanan. Setelah setengah jam berjalan di antara gelapnya malam dan kesunyian desa, akhirnya kami pun memasuki daerah desa Wingit. Aura gelap pun kian terasa saat ini. Danu mengamati ke sekeliling dan meminta kami untuk bersembunyi dulu. Danu lalu merapalkan sesuatu dan mulai memejamkan matanya. Tidak lama kemudian, aku melihat bias cahaya hijau menyelimuti kami berempat, seperti kubah yang melindungi kami. Ini untuk menyamarkan energi kita dari penjaga gaib desa ini, Mas, ucap Danu. Terima kasih, Nu, jawabku sambil menganggukkan kepala. Kami berempat pun lalu melanjutkan perjalanan kami menuju ke rumah Pak Agung. Kami berdua pun bersyukur tidak ada halangan yang hadir saat ini. Tok tok tok, tok tok tok. Danu mengetuk pintu sebuah rumah joglo yang ada di hadapan kami saat ini. Kula nuwun Pak Agung, ucap Danu sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Boy, ini gue, Fajar, suruhku menyambung ucapan Danu. Masuklah, pintu itu tidak terkunci, ucap suara yang berasal dari dalam rumah. Perlahan Danu membuka pintu, dan ketika aku dan Danu sudah memasuki rumah Pak Agung, alangkah terkejutnya kami ketika melihat Boy yang sedang berdiri di atas kursi dengan leher yang sudah terikat tali. Selain itu, aku dan Danu juga melihat keluarga Pak Agung sudah diikat di tiang rumah yang berada tidak jauh dari tempat Boy berdiri. Selamat datang di desa kami, ucap salah seseorang yang berperawakan tinggi dengan kulit hitam itu. Lepaskan teman kami, Pak, ucapku sambil menatap lelaki yang memiliki suara sangatlah hitam itu. Jangan terburu-buru, Nak, tenanglah dulu. Perkenalkan, namaku Suryadi, atau panggil saja aku dengan sebutan Pak Yadi. Aku adalah lurah di desa ini. Hehehehe, ucapnya dengan bangga. Bajingan tukang membunuh orang, kau itu iblis bukan manusia. Lepaskan teman kami dan keluarga Pak Agung, ucap Danu ketus sambil mengacungkan tangan ke arah orang yang bernama Suryadi. Loh, rupanya bocah ini sudah mengenal kamu, Gung, Pak Yadi berucap kepada Pak Agung. Bagaimana bisa, Gung? Hah? Bentak Suryadi sambil memukul meja yang berada di depannya. Tapi itu semua tidaklah penting, Gung. Yang terpenting, aku punya 2 calon ayam ingkung. Hehehehe. Setelah tertawa dengan senangnya, Pak Yadi lalu menepuk tangannya beberapa kali. Dan dari dalam kamar, serta beberapa ruangan yang lain, muncul banyak sekali orang. Tidak hanya itu, di luar rumah pun ada beberapa orang dengan senter di tangan mereka. Sampean sudah punya rencana apa, Mas? Bisik Danu yang merapatkan tubuhnya ke arahku. Song, jawabku singkat. Danu nampak tertawa kecil mendengar jawabanku. Bersiaplah bertarung, Mas. Keluarkan cemeti itu dan panggillah Mbah Ketek pengawalmu itu, bisik Danu yang terlihat sangat santai dalam kondisi genting. Danu lalu berpindah ke belakangku, dan sepertinya dia sedang merapalkan mantra untuk ajian yang dimilikinya. Tanpa aku sadari, kini telah ada 5 orang Danu di sampingku. Mereka berlima nampak tersenyum seperti meledek aku yang sedang merasa keheranan. Ini ajian pancarupa, Mas, hehehe, ucap Danu sambil tertawa kecil. Hebat kamu, Nu, balasku singkat. Hebat juga kok bocah, tapi jangan gegabah bila tak ingin melihat temanmu mati. Keempat kembaran Danu lalu berlari ke arah orang-orang yang ada di belakang Pak Yadi. Sementara Danu yang asli melompat menyerang Pak Yadi dengan ganasnya. Aku lalu memanggil sosok Kimawas dan setelah itu aku pun berlari ke arah Boy untuk menyelamatkannya. Jar, tolong bebaskan Pak Agung dan anak-anaknya dulu, pinta Boy kepadaku. Aku pun mengangguk dan segera menghampiri Pak Agung yang terikat bersama kedua anaknya. Aku mengeluarkan pisau karambitku untuk memotong tali yang mengikat tubuh Pak Agung.
Setelah Pak Agung terbebas, aku lalu memberikan pisau kecil itu kepada Pak Agung dan aku pun bermaksud membantu Danu menghadapi anak buah Pak Yadi. "Di sini aman mas, wes iso tak handle tenang," ucap Danu. Aku pun lalu menghampiri Boy dan bersama Pak Agung aku melepaskan tali yang melilit lehernya. "Alhamdulillah, terima kasih Jar," ucap Boy yang nampak begitu senang. Sementara itu, pertarungan Danu dan Pak Yadi pun berlangsung sengit dan beberapa kembaran Danu yang melawan orang banyak tadi terlihat sudah bisa mengatasi keadaan. Sebagian warga yang menjadi anak buah Pak Yadi pun lari tunggang langgang ketika melihat wujud asli dari Kimawas. Pak Yadi yang kini kewalahan selama melawan 3 orang Danu sekaligus akhirnya tersungkur, mencium tanah. Dan ketika salah satu Danu ingin mengeluarkan jurus pamungkasnya, tiba-tiba sekelebat bayangan menyerang Danu dan membuatnya terpelanting beberapa meter ke belakang. Kini sosok Danu hanya tinggal tersisa 1 dan sedang mengalami luka dalam akibat serangan yang datang secara tiba-tiba tadi. Sosok Pak Yadi pun telah menghilang. Menurut Kimawas, sosok yang menyelamatkan Pak Yadi tadi adalah siluman ular yang menjadi abdi dari penguasa kerajaan gaib di desa ini. "Sampean ini siapa mas? Kok bisa tahu nama saya?" tanya Pak Agung kepada Danu yang terlihat memegangi bagian dadanya. "Saya Danu pak, orang yang telah berutang nyawa kepada bapak," jawab Danu yang kini duduk bersila dan bersiap-siap untuk memulihkan luka dalamnya. Aku pun membantu Danu dengan menyalurkan energiku ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, asap putih nampak keluar dari bagian dada Danu, dan Danu pun memuntahkan darah hitam setelahnya. "Alhamdulillah, terima kasih mas," ucap Danu. "Terima kasih Jar, gue gak nyangka lu beneran datang ke sini Jar," ucap Boy yang tiba-tiba memelukku. "Udah Boy, malu lah, pakai peluk-pelukan segala sih," balasku sambil melepaskan pelukannya. "Anton kemana Boy?" tanyaku sambil melihat ke arah rumah Pak Agung. "Keparat itu sudah meninggalkan tempat ini tadi pagi, dan sebelum kedatangan kalian tadi, Yadi dan warga desa yang menjadi anak buahnya menyekap kami di dalam rumah," ujar Pak Agung menjelaskan. "Yadi mengetahui kedatangan kalian setelah salah satu teman dari pemuda yang kalian tangkap tadi melaporkannya ke Yadi. Alhamdulillah, Bapak dan keluarga Bapak selamat. Maaf kalau kedatangan kami malah merepotkan Pak Agung dan keluarga," ucapku. "Kami yang seharusnya berterima kasih kepada kalian. Semoga saja malam ini akan berakhir baik, dan sepertinya kita harus segera pergi meninggalkan tempat ini mas," ucap Pak Agung yang terlihat panik. "Sebentar lagi Mbah Kromo pasti akan datang dan menuntut balas atas kekalahan orang-orangnya," imbuh Pak Agung. "Tidak perlu Pak Agung, kedatangan kami ke desa ini memang untuk berperang melawan angkara murka," celetuk Danu yang terlihat sudah dengan kondisi membaik. "Iya pak, kita akan berusaha menghentikan kesesatan di desa ini dan mengembalikan desa ini menjadi aman seperti desa-desa lain," ucapku kepada Pak Agung. "Bila harus terjadi pertempuran, sebaiknya kita cari tempat yang jauh dari desa ini. Desa ini dan warganya sudah cukup menderita," tegas Pak Agung. "Kita tidak punya waktu lagi untuk meninggalkan tempat ini. Sekarang ajaklah keluargamu masuk ke dalam rumah. Aku akan membuat pagar pelindung di sini," ucap Kimawas yang kini berpenampilan layaknya ksatria zaman kerajaan. Pak Agung pun mengikuti apa yang disampaikan oleh Kimawas barusan. Lalu beliau dan keluarganya segera memasuki rumah dan menutup semua pintu serta jendela. "Boy, tolong bantu doa dan zikir ya. Jangan pernah keluar dari dalam rumah Pak Agung sebelum elu mendengar azan berkumandang di tempat ini," ucapku kepada Boy yang diikuti dengan anggukan kepalanya. Di luar rumah Pak Agung hanya tersisa aku, Danu dan Kimawas. Kami pun sudah bersiap untuk menghadapi Mbah Kromo dan ratu penguasa kerajaan di desa ini. Bersambung, nantikan bagian terakhirnya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Untung Prasetyo, Desa Lingit.
Terima kasih semuanya, saya pamit dulu. Wassalamualaikum.